Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem manajemen mutu. Saya Arvina Soraya. Saya Bayu Malik Ibrahim. Saya Lutfiadi Septian. Saya Niken Cynthia Ramaningrum. Tanpa menunggu lama, berikut penjelasan dari kami. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari mutu. Mutu adalah suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen internal dan eksternal. Strategi ini menggunakan seluruh kemampuan sumber daya manajemen, pengetahuan, kompetensi inti, modal, teknologi, peralatan, material, sistem, dan manusia perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah bagi manfaat masyarakat serta memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Definisi menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Tetapi menurut Ricky W. Griffin, manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, penegosiasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Definisi manajemen mutu merupakan semua aktivitas dari keseluruhan fungsi manajemen yang menetapkan kebijakan mutu, tujuan dan tanggung jawab perusahaan, serta melaksanakannya dengan cara seperti perencanaan mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu, dan peningkatan mutu di dalam sistem mutu. Ada juga definisi manajemen mutu yang merupakan gabungan dari semua fungsi manajemen yang dibangun berdasarkan konsep kualitas dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemudian ada unsur utama manajemen mutu. Yang pertama, strategi nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan atas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya. Yang kedua adalah sistem organisasional. Sistem organisasional berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan. Dan yang ketiga adalah perbaikan kualitas berkelanjutan. Perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan. Kemudian ada sejarah mutu. Yang pertama, era tanpa mutu. Masa ini dimulai sebelum abad ke-18, di mana produk yang dibuat tidak diperhatikan mutunya. Hal seperti ini mungkin terjadi karena pada saat itu belum ada persaingan atau monopoli. Yang kedua, ada era inspeksi. Era ini mulai berlangsung sekitar tahun 1800-an, di mana pemilihan produk akhir dilakukan dengan cara melakukan inspeksi sebelum dilepas ke konsumen. Tanggung jawab mutu produk diserahkan sepenuhnya ke Departemen Inspeksi atau QC. Departemen QC akhirnya selalu jadi sasaran bila ada produk cacat yang lolos ke konsumen. Yang ketiga, ada Statistical Quality Control Era. Era ini dimulai tahun 1930 oleh Walter Sheward dari Bell Telephone Laboratories. Departemen inspeksi dilengkapi dengan alat dan metode statistik untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi pada produk yang dihasilkan Departemen Produksi. Yang keempat ada Quality Assurance Era. Era ini mulai berkembang tahun 1950-an. Konsep mutu meluas dari sebatas tahap produksi atau hilir ke tahap desain atau hulu dan berkoordinasi dengan departemen jasa seperti maintenance, PPIC, gudang, dan lain-lain. Manajemen mulai terlibat dalam penentuan pemasok atau supplier. Yang kelima, ada Strategic Quality Management atau Total Quality Management Era. Dalam era ini, keterlibatan manajemen puncak sangat besar dalam menjadikan kualitas sebagai modal untuk menempatkan perusahaan siap bersaing dengan kompetitor. Sistem ini didefinisikan sebagai sistem manajemen strategis dan integratif yang melibatkan semua manajer dan karyawan serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki proses-proses organisasi secara berkesinambungan agar dapat memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Yang terakhir ada Quality Management System Era. Era ini dimulai pada sekitar tahun 1943, yaitu pada masa Perang Dunia Kedua, di mana sekutu mulai mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan peledak
Hal ini terkait dengan mutu bahan peledak untuk keperluan militer terutama oleh pasukan Selanjutnya Inggris. ada perspektif mutu. Yang pertama ada transcendental approach. Dalam perspektif ini, mutu dipandang sebagai innate excellence, yaitu sesuatu yang secara intuitif dapat dipahami, namun nyaris tidak mungkin dikomunikasikan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam dunia seni musik, seni tari, seni rupa, dan sebagainya. Perspektif ini menegaskan bahwa orang hanya bisa belajar mengenai mutu melalui pengalaman yang didapatkan dan exposure berulang kali, atau yang sering disebut repeated exposure. Kedua, product-based approach. Pendekatan ini menganggap mutu merupakan karakteristik atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur perbedaannya. Karena pandangan ini sangat objektif, maka tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensi individual. Ketiga, user-based approach. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa mutu tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang bermutu tinggi, atau juga bisa disebut perceived quality. Perspektif yang subjektif dan domain-oriented ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda juga, sehingga mutu bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakan. Keempat, manufacturing-based approach. Perspektif ini bersifat supply-based dan lebih terfokuskan pada praktik-praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian atau kecocokan dengan persyaratan, atau juga disebut dengan conformance to requirement. Dalam konteks bisnis jasa, mutu berdasarkan perspektif ini cenderung bersifat operation driven. Dan yang terakhir, yang kelima, ada value-based approach. Pendekatan ini merancang mutu dari segi nilai dan harga, dengan mempertimbangkan trade-off antara harga dengan kinerja. Mutu didefinisikan sebagai affordable excellence, yakni tingkat kinerja terbaik atau sepadan dengan harga yang dibayarkan. Mutu dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki mutu yang paling tinggi belum tentu produk yang bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai adalah barang yang tepat dibeli atau best buy. Kemudian quality dibagi menjadi 3, yaitu quality control, quality assurance, dan total quality. Untuk yang pertama, quality control atau kontrol mutu secara historis merupakan konsep mutu yang paling tua. Kedua, melibatkan deteksi dan eliminasi komponen-komponen atau produk gagal yang tidak sesuai dengan standar, yang merupakan sebuah proses pasca produksi yang melacak dan menolak item-item yang cacat. Ketiga, kontrol mutu biasanya dilakukan oleh pekerja-pekerja yang dikenal sebagai pemeriksa mutu atau quality control officer. Kemudian quality assurance, yang pertama, jaminan mutu adalah sebuah cara memproduksi produk yang bebas dari cacat dan kesalahan. Tujuannya adalah menciptakan produk tanpa cacat atau zero defect. Kedua, jaminan mutu adalah pemenuhan spesifikasi produk secara konsisten atau menghasilkan produk yang selalu baik sejak awal. Ketiga, mutu barang atau jasa yang baik dijamin oleh sistem yang dikenal sebagai sistem jaminan mutu atau quality assurance system, yang memposisikan secara tepat bagaimana produksi seharusnya berperan sesuai dengan standar yang diatur oleh prosedur-prosedur yang ada dalam sistem jaminan mutu. Selanjutnya, total quality. Yang pertama ada mutu terpadu atau total quality management, merupakan perluasan dan pengembangan dari jaminan mutu atau quality assurance. Yang kedua, mutu terpadu adalah usaha menciptakan sebuah kultur mutu yang mendorong semua anggota pekerjanya untuk memuaskan para pelanggan, di mana dalam konsep mutu terpadu pelanggan adalah raja. Pendekatan yang dipopulerkan oleh Peters dan Waterman dalam In Search of Excellence. Ketiga, konsep ini berbicara tentang bagaimana memberikan sesuatu yang diinginkan oleh para pelanggan, serta kapan dan bagaimana mereka menginginkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi dan pengukuran mutu. Ada beberapa quality dimension. Yang pertama itu ada kinerja atau performance, karakteristik operasi pokok dari produk inti.
Performa atau performance yaitu dimensi mutu tentang fungsi utama dari produk atau jasa yang dimilikinya. Yang kedua yaitu ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau fitur, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap. Tambahan fitur-fitur yaitu dimensi mutu tentang tambahan fungsi-fungsi dasar sehingga produk atau jasa tersebut menjadi lebih nyaman, praktis, dan ekonomis. Selanjutnya ada kehandalan atau reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai. Yang keempat yaitu ada kesesuaian spesifikasi atau conformance to specification, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima yaitu ada daya tahan atau durability, yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan, yaitu mutu yang berhubungan dengan lamanya masa bertahan suatu produk atau jasa. Yang keenam yaitu ada kemampuan pelayan atau service ability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan. Yang ketujuh ada estetika atau estetik, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Estetika merupakan dimensi mutu produk atau jasa dalam hal keindahan, keanggunan seni. Yang ke-8 yaitu ada mutu yang dipersepsikan atau perceived quality, yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadap. Bila dimensi-dimensi di atas lebih banyak diterapkan pada perusahaan manufaktur, maka berdasarkan berbagai penelitian terhadap beberapa jenis jasa, Zeitamel, Berry, dan para Suraman mengidentifikasi 5 kelompok karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa, yaitu yang pertama bukti langsung, tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. Yang kedua yaitu ada kehandalan atau reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang disajikan dengan segera dan memuaskan. Yang ketiga itu ada daya tanggap atau responsiveness, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang keempat yaitu ada jaminan atau assurance, mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya risiko atau keraguan-keraguan. Yang terakhir ada empati, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan. Mengukur mutu melalui penelitian pasar, yaitu menemui konsumen secara langsung. Yang kedua ada survei. Yang ketiga ada sistem pengaduan konsumen. Mengukur mutu melalui perhitungan biaya, yaitu mengukur biaya mutu berdasarkan biaya kerusakan per jam tenaga kerja langsung. Yang kedua mengukur biaya mutu berdasarkan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga yaitu mengukur biaya mutu berdasarkan penjualan bersih. Yang terakhir yaitu mengukur biaya mutu berdasarkan satuan unit seperti kilogram, meter, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.